Hai Mbak Rarit ya. Ya, Salam kenal. Nama saya Safatraka dari SMA Pagudi Luhur, Yogyakarta. Saya ya. mengundang Mbak Rarit di sini bertujuan untuk mewawancarai Mbak Rarit untuk tugas dari kegiatan sekolah saya berdikari, yaitu saya ditugaskan untuk mewawancarai orang yang telah berhasil di profesi yang saya inginkan di masa depan. Ya, oke. Mungkin Mbak Rarit bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Claudia Ratri, nama lengkap Claudia Ratri Rahadianti Kusuma Wardani. Saat ini saya tinggal di Semarang. Asalnya sebetulnya dari Lampung. Orang tua di Lampung semua, cuman ini saya di Semarang merantau. Terus saat ini pekerjaan saya adalah sebagai psikolog. Konsentrasinya begitu. Terus bekerja di beberapa tempat ini sebetulnya. Kerja di salah satu lembaga psikologi sebagai associate psikolog, itu kemudian jadi konsultan di salah satu digital platform, ya aplikasi begitu, semacam aplikasi kesehatan begitu. Jadi salah satu konsultannya di situ, kemudian praktek mandiri. Oke. Gitu. Jadi Mbak Rarit ini kerjaannya fleksibel ya? Ya, fleksibel banget. Oke, kita langsung ke topik wawancaranya aja ya. Ya. Yang pertama, bagaimana proses Mbak Rarit mendapatkan pekerjaan yang saat ini? Untuk dapat pekerjaan yang saat ini itu sebetulnya kalau untuk ikut di biro, ini kan sebetulnya saya juga ikut beberapa biro sebelumnya. Cuman memang kebetulan karena kondisi tertentu saya harus off begitu. Nah, ini yang sisanya ini sebetulnya ya yang bisa saya jalankan sambil di rumah begitu supaya lebih fleksibel. Sebetulnya ini sudah saya lakukan sejak sebelum kuliah. Bukan, sebelum lulus. Jadi sejak masa kuliah itu saya sudah ikut di beberapa biro ini. Gitu. Sudah membantu di biro ini. Kemudian ya begitu lulus saya masih melanjutkan di biro ini begitu. Tapi kalau kayak misalnya gabung di platform digital tadi karena memang ada kesempatan. Karena ada kesempatan dan kebetulan juga buat saya ini kayaknya sebuah tantangan gitu. Jadi saya ya apply seperti biasa ya, mengirim CV dan lain sebagainya begitu. Sampai akhirnya diterima begitu. Ya sampai sekarang bekerja di sana. Gitu. Oke. Yang kedua, usaha apa saja yang Mbak Rarit lakukan untuk meraih cita-cita atau harapan yang diinginkan? Harapan, cita-cita. Cita-cita yang bagaimana nih maksudnya? Cita-cita maksudnya tuh yang sekarang Mbak Rarit kan udah jadi psikolog ya. Nah, itu Mbak Rarit tuh ngelakuin apa aja untuk meraih cita-cita itu? Cita-cita saya itu sebetulnya pengen jadi psikolog yang punya nilai. Gitu. Jadi yang saat ini saya lakukan ya lebih banyak belajar, terutama update ilmu karena sebetulnya ilmu itu kan terus berkembang ya. Apalagi ini tentang psikologi itu kan mempelajari tentang perilaku manusia begitu. Manusia itu kan dinamis banget. Jadi yang harus saya lakukan untuk bisa menggapai apa yang saya inginkan itu ya terus belajar, update ilmu, update apapun, kayak misalnya cara intervensi yang baru, cara asesmen yang baru mungkin begitu, yang dulu di kuliah nggak saya dapatkan gitu. Caranya ya dengan misalnya kayak banyak ikut seminar, ikut training, terus diskusi sama teman-teman sejawat begitu. Oke. Selanjutnya, hal apa saja yang membuat Mbak Rarit semangat atau menjadikan diri kuat dalam meraih pekerjaan yang sekarang? Yang pertama karena memang saya suka bidang ini, gitu. Jadi buat saya ini apa yang saya temui setiap kali itu selalu menarik begitu buat saya. Terus yang kedua karena tantangannya sih gitu, karena ya ikut biro terus masuk ke digital platform itu kan memungkinkan saya ketemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam kasus gitu. Jadi ya jadi karena kesempatan itu akhirnya karena tantangan itu kan bikin saya jadi lebih banyak belajar. Itu sih yang bikin semangat. Oke. Selanjutnya, perjuangan yang berkesan bagi Mbak Rarit selama ini? Perjuangan yang berkesan, perjuangan untuk bisa jadi seperti sekarang, gitu. Karena dulu
saya sempat ngerasa jadi psikolog itu kayak semacam beban gitu. Menurut saya ekspektasi orang ketika seseorang itu lulus punya titel psikolog itu orang punya harapan yang tinggi gitu. Oh, ini sudah psikolog nih, pasti tahu ini, tahu itu gitu, bisa ini, bisa itu gitu. Jadi saya ngerasa apa ya, saat itu saya ngerasa belum punya kapasitas sebagai psikolog gitu. Itu yang paling saya takutkan sih waktu itu, terutama ketika sebelum lulus ya, sebelum masih kuliah gitu. Dan paling kerasa banget itu ketika di saat praktek. Magister profesi itu kan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk praktek gitu. Nah, saya ngerasa ketika praktek itu apa yang saya pelajari di psikologi ini kayak nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya semakin ngerasa, aduh kok ini saya nggak ngerti apa-apa ya gitu. Jadi begitu selesai praktek saya coba untuk mengambil semua kesempatan yang ada, yang datang ke saya gitu, untuk bisa mengembangkan kapasitas saya. Dan ya memang ya itu menurut saya itu berguna banget buat pengalaman saat ini gitu. Banyak hal yang saya dapat justru di situ ketika belajar dari pengalaman itu dibandingkan ketika kuliah. Ya bukan berarti kuliah nggak penting ya, tapi materi kuliah itu sebetulnya kayak pondasi begitu. Pondasi kemudian dilengkapi sama pengalaman-pengalaman tadi. Gitu sih. Jadi ya perjalanan yang cukup panjang untuk bisa dapat pengalaman itu sampai akhirnya bikin saya ngerasa, oh ya oke, aku sudah siap nih jadi psikolog. Begitu. Oke, panjang juga ya. Kalau ada ritme atau pola kerja Mbak Rarit sehari-hari seperti apa sih? Ritmenya sangat-sangat fleksibel. Jadi saya cuma kerja itu kalau ada klien, gitu. Jadi di biro tempat saya kerja itu nggak mengharuskan saya harus standby di tempat itu. Jadi saya bisa ke biro itu kalau ada appointment aja, gitu. Kalau ada janji. Begitu juga praktek mandiri ya. Praktek mandiri lebih fleksibel lagi ngaturnya. Apalagi sekarang saya juga nggak terlalu banyak mobilitas keluar gitu. Kalau memang ada yang perlu, ada yang pengen konsul ya bisa tinggal menyesuaikan waktunya. Terus kalau untuk yang platform digital itu juga semi fleksibel sebetulnya. Mereka kasih jadwal wajib, cuman selebihnya terserah kita sih bisa ngatur sendiri jadwalnya. Gitu. Jadi nggak ada jam tertentu, tergantung ada tidaknya klien aja gitu. Kalau ada klien ya saya baru kerja. Gitu. Jadi kalau nggak ada klien free gitu ya di rumah. Gitu. Oke, selanjutnya sebagai psikolog hal apa saja sih yang dilakukan Mbak Rarit selama bekerja? Gambaran kerjaannya gitu ya? Iya. Semacam itu. Karena biasanya awalnya itu klien datang ke saya. Karena saya klinis lebih banyak nanganin anak-anak, klinis anak. Biasanya orang tua yang datang ke saya. Gitu, konsultasi, cerita tentang anaknya, begitu ada problem apa, ada masalah apa, begitu. Nah, setelah dari situ biasanya dilakukan asesmen. Asesmen itu semacam kayak pemeriksaan gitulah kalau di dokter ya. Gitu. Jadi saya melakukan asesmen ke si anak berdasarkan keluhan dari orang tua. Gitu. Nah, setelah proses asesmen selesai, baru dari situ dilihat hasilnya seperti apa. Hasilnya itu nanti bisa dilaporkan dalam bentuk laporan biasanya. Dari proses asesmen itu nanti saya olah jadi bentuk laporan begitu. Terus nanti saya laporkan ke orang tua, dikonsultasikan kembali gitu. Nah, biasanya sih untuk kasus tertentu berhenti di proses itu gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang berat, yang anaknya kelihatannya perlu penanganan lebih lanjut dan harus terapi dan lain sebagainya begitu, ya nanti lanjut ke proses terapi. Nanti dilihat lagi nih kebutuhannya terapinya apa. Kalau terapinya ini masih dalam ranah saya, dalam psikologi atau enggak, saya punya keterampilan terapi itu, ya saya tangani gitu. Biasanya terus saya bikin rancangan terapi begitu, berdasarkan dari hasil asesmen tadi. Tapi kalau ternyata terapi yang dibutuhkan ini di luar dari ranah saya, biasanya saya refer ke terapis lain. Biasanya ke terapis wicara kah, atau terapis okupasi, fisioterapi, begitu yang kira-kira anak ini butuh. Gitu. Prosesnya biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya. Relasi atau rekan kerja yang dimiliki Mbak Rarit? Relasi atau kerja? Kalau di biro sebelumnya ya saya punya relasi gitu, karena posisinya kan harus ke kantor dan teman-teman terapis gitu. Posisi saya waktu itu di biro sebelumnya sebagai terapis. Ya itu saya punya beberapa teman gitu sesama terapis. Tapi kalau untuk saat ini
Nggak ada sih. Saya lebih seringnya bekerja sendiri, tapi mungkin nggak mau menutup kemungkinan juga sih. Mungkin dengan apa? Dengan tester yang membantu saya begitu, atau enggak dengan rekan sejawat, lebih ke situ. Cuman hubungannya bukan rekan kerja yang setiap hari ketemu atau gimana gitu, enggak. Gitu. Oke. Sebagai psikolog klinis anak ya yang menangani Mm-mm. anak-anak, ada nggak sih tantangan dalam bekerja sehari-hari? Tantangan ada, pasti ada. Tantangannya itu yang paling paling sering itu kalau ketemu dengan anak yang kondisinya sedikit berat, agak berat begitu. Itu pasti butuh butuh usaha lebih untuk apa ya? Untuk cari cara gimana supaya anak ini bisa jadi lebih baik gitu. Selain itu juga tantangan yang yang lebih berat lagi adalah dengan orang tua biasanya. Terutama orang tua yang mungkin masih kesulitan untuk menerima kondisi anaknya. Nah, itu sangat mengaruh dengan perjalanan terapi nanti gitu. Kalau orang tua masih denial sama anaknya dan nggak ada dukungan, itu biasanya prosesnya akan lebih lama dan lebih panjang gitu. Itu sih yang paling kerasa. Oke, jadi memang uh, itu tuh orang tua tuh berperan besar dalam terapi si anak sendiri itu ya. Berperan sekali gitu, karena apa ya, sebenarnya tujuan tujuan terapis dan psikolog itu kan ibaratnya kayak membuka jalan gitu. Nggak mungkin porsi porsi paling besar anak itu kan adalah dengan orang tua. Waktunya kan lebih banyak dengan orang tua. Kalau hanya mengandalkan terapis, hanya mengandalkan psikolog ya, itu nggak akan, progresnya akan lama banget gitu. Jadi sebetulnya perannya terapis, perannya psikolog di sini adalah membuka jalan, ngajarin orang tua kalau kalau di rumah itu apa yang harus dilakukan untuk ngajarin anak gitu. Sebetulnya di situ perannya. Hmm. Hal apa saja sih yang perlu disiapkan dalam bekerja sehari-hari? Hmm, kalau yang utama, terutama di bidang saya ya, Ya. yang utama itu adalah yang pertama ke kemampuan mendengarkan. Kemampuan mendengarkan itu yang benar-benar hanya mendengarkan, bukan mendengarkan yang um, tanpa ada penghakiman atau judgement begitu. Mendengarkan tanpa harus menyalahkan, terutama orang tua ya kalau dalam hal ini gitu. Jadi berusaha untuk menempatkan diri di posisi mereka gitu, supaya kita bisa benar-benar memahami yang dirasakan orang tua itu seperti ini begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut saya yang penting juga adalah sabar. Nggak cuma sabar ketika ngadepin anak gitu, tapi juga sabar dalam apa ya, me, me, menjalani proses proses terapinya itu. Karena setiap anak satu dengan anak yang lain itu kan beda gitu. Kadang-kadang saya pribadi kayak punya target gitu buat anak tertentu. Kamu harus sudah bisa ini gitu. Padahal sebetulnya si anak ini kemampuannya beda gitu. Nah, kalau sudah punya tuntutan seperti itu, biasanya kemudian pengaruh juga tuh ke proses terapinya gitu. Lebih ke situ sih, kemampuan mendengarkan sama lebih sabar. Jadi sehari-hari itu persiapannya lebih ke persiapan batin gitu ya? Betul betul. Karena secara nggak sadar gini, Mas. Kalau kita kondisi emosinya lagi nggak bagus, walaupun kita nggak melampiaskan ke anak, biasanya anak itu kerasa, gitu. Mereka jadi lebih rewel, lebih cranky, lebih apa ya, lebih inilah, lebih susah diatur gitu. Jadi emang yang pertama harus diselamatkan itu emosinya kita dulu, gitu. Oke, jadi kalau misalnya memang lagi moodnya nggak enak, sebaiknya kayaknya nggak usah praktek gitu ya? Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Mungkin kasihan juga kalau anaknya udah datang kan. Mungkin kita perlu jeda waktu sebentar untuk diri kita, atau enggak ya saat itu dibikin situasi yang nggak terlalu apa ya, serius gitu. Jadi lebih ke main-main tapi yang ada tujuannya gitu. Jadi bikin situasinya lebih nyaman aja buat kita sama buat anaknya gitu. Keterampilan apa saja sih yang dibutuhkan saat bekerja? Keterampilan itu tadi ya? Itu pertanyaan sebelumnya? Enggak, ini Atau pertanyaan sama? selanjutnya atau Oh, jawabannya selanjutnya. sama? Sama sih sebetulnya, yaitu keterampilan untuk mendengarkan sama bisa mengolah apa ya, mengolah emosi diri sendiri gitu. Dalam bekerja sehari-hari, kendala apa sih yang dihadapi oleh Mbak Rarit dan bagaimana solusinya? Kendalanya selain semoga ini
Semoga ini aman ya. Oke, mungkin Ya, mengulang lagi pertanyaan yang tadi, kendala apa sih yang dihadapi oleh Mbak Rarit dan bagaimana solusinya? kendalanya ya selain ketemu dengan kasus yang agak berat sama orang tua yang agak susah komunikasinya, itu ketemu dengan kasus yang nggak biasa, yang sulit begitu. Sulit itu bukan berarti kondisi anaknya berat, tapi mungkin gejala-gejalanya tuh nggak terlalu kelihatan atau ringan banget. Karena terlalu ringan, akhirnya terus gejalanya ini mirip-mirip dengan gangguan-gangguan yang lain begitu. Nah, itu yang kadang-kadang bikin bingung untuk bisa nentuin diagnosisnya sebenarnya anak ini kenapa gitu. Terus biasanya ya kalau saya menemukan hal seperti itu, lebih banyak cari referensi, banyak baca pedoman diagnosis, sama kalau masih susah biasanya diskusi sama teman-teman sesama psikolog gitu. Oke, kalau misalnya Mbak Rarit bisa nih ngomong ke semua orang yang akan mulai ke dunia kerja, ada nggak sih pesan untuk menghadapi dunia kerja? Pesan untuk menghadapi dunia pekerjaan. Kalau buat saya, terutama buat bidang yang saya jalani sekarang tuh, yang paling penting adalah cari sebanyak mungkin kesempatan untuk bisa dapat sebanyak mungkin pengalaman gitu. Karena ya itu tadi, kita punya pondasi dari perkuliahan, tapi kadang untuk prakteknya itu nggak semudah itu gitu. Jadi perlu banyak belajar dari pengalaman itu, belajar untuk terbiasa ketemu orang, belajar untuk terbiasa menghadapi kasus gitu. Jadi sebanyak mungkin cari pengalaman sebelum masuk ke dunia kerja gitu, karena pasti beda banget kuliah dengan bekerja, itu kondisinya beda banget gitu. Oke, ini yang terakhir. Kalau Mbak Rarit bisa bicara ke seluruh generasi muda, ada nggak sih harapan untuk generasi muda sekarang? Hmm, harapannya jangan jangan gampang puas dengan apa yang kita dapat sekarang. Ya, seumpamanya kalau kuliah gitu, jangan segera puas dapat IP yang bagus, punya pengalaman organisasi yang banyak gitu. Karena kalau terlalu cepat puas ya akhirnya kita berhenti di situ aja gitu. Kalau boleh mengutip kayak quote-nya Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Tetap merasa lapar, tetap merasa bodoh. Karena kalau kita selalu dalam kondisi itu, mau nggak mau kita ngerasa kita selalu perlu belajar gitu. Gitu sih. Jadi nggak perlu, jangan terlalu cepat puas dengan pencapaian yang sudah diraih sekarang. Gitu. Oke, pertanyaannya udah habis, berarti wawancara hari ini udah selesai. Terima kasih Mm-hmm. sekali Mbak Rarit sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bersedia aku wawancarai. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih kembali. Semoga membantu ya. Ya paling nggak punya gambaran. Gitu. Psikolog tuh ngapain aja. Gitu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Rarit. Salam buat Ya, keluarga, semoga sehat selalu. ya sehat selalu juga, Raka. Aku end ya meetingnya. Ya, Oke, boleh. goodbye. Silakan. Ya.